Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Abu Aminah Adiko, mahasiswa semester 6 Bimbingan Muslim. Jadi di sini saya akan menjadi konselor untuk melakukan layanan bimbingan klasikal. Sebelum kita memasuki kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa. Adakah yang memimpin doa? Baik, perkenalkan nama dulu. Baik, perkenalkan nama saya Andi Asnari. Teman-teman, sebelum kita mengikuti kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya biar kita awali dengan doa terpimpin dan saya akan berdoa. Lalu teman-teman bisa doa kita berdoa juga. Doa besar. Baik, apakah teman-teman tahu kita hari ini akan melakukan kegiatan apa? Belum. Jadi kita akan melakukan kegiatan layanan bimbingan klasikal. Jadi di dalam layanan bimbingan klasikal itu konselor atau saya di sini akan memberikan pemahaman atau pencegahan terkait topik yang nantinya akan saya berikan kepada teman-teman. Jadi di dalam layanan klasikal saya harapkan teman-teman di sini untuk terbuka dan aktif tentunya. Saya ingin menanya, apakah teman-teman di sini datang ke layanan sekarang ini dengan keadaan sukarela? Ya. Ya, baik ya. Jadi di dalam layanan bimbingan klasikal itu ada tahap awal, tahap inti, dan tahap akhir. Sepertinya teman-teman di sini perlu semangat. Jadi saya akan memberikan ice breaking tentang tepuk semangat. Boleh teman-teman berdiri? Boleh. Kan? Jadi tepuk semangat kali ini yaitu tepuk semangat. Semangat. Boleh? Tepuk semangat. Ulang lagi. 1, 2, 3. Semangat banget. Berarti sudah siap untuk mengikuti layanan? Siap. Oke, sekarang saya akan membagikan dalam 2 kelompok. Yang 4 orang ini 1 kelompok dan yang 3 orang ini 1 kelompoknya lagi. Baik. Silakan dari kelompoknya. Jadi di dalam pembahasan kelompok kalian itu sesuai dengan topik kita, yaitu bagaimana cara teman-teman di dalam kelompok itu untuk membangun motivasi dan kesadaran untuk bagaimana pentingnya belajar itu. Sudah mengerti? Jadi motivasi apa yang membuat teman-teman sadar
Baik, terima kasih. Saya mewakili kelompok B. Saya ingin menyampaikan tips-tips atau cara-cara supaya kita itu memiliki motivasi semangat belajar. Pertama, saya tentunya memilih materi-materi yang menarik dan dia suka membaca. Makanya saya lagi search di TikTok atau di YouTube. Saya lebih suka audio vlog. Ini saya lebih mendengarkan. Kalau yang teman-teman tadi ada juga visual, kalau dia memilih visual, kalau si ini dia lebih ke ceramah. Saya di audio. Kemudian saya ingin kita tuh lebih, ternyata kita tuh pendapat kalau kita belajar tuh lebih suka di tempat yang tenang, alias supaya kita sudah semangat belajar. Kemudian kalau saya pribadi, saya itu harus mandi dulu. Saya suka menarik supaya mungkin semangat motivasi. Kalau dia katanya dia lebih baik tidak mandi dulu supaya lebih semangat belajar. Oh gitu, ternyata beda. Iya. Terima kasih. Baik, jadi dari kelompok ini beragam-ragam. Dimana kalau Andi lebih suka lebih mendengarkan, lebih ke audio. Kalau Nia visual, dan kalau Pia lebih ke ceramah. Dia lebih ke ceramah. Nah, jadi kedua kelompok ini sudah benar tentang diskusinya. Saya ingin menambahkan sedikit kalau motivasi belajar itu adalah dorongan dari diri kita sendiri, dari diri kita untuk melakukan kegiatan, yaitu kegiatan belajar. Dan kita kalau kita termotivasi itu kayak kita ingin memberikan nilai yang bagus semester ini. Jadi semester ini kita lebih effortnya lebih agar nilai kita lebih bagusnya lagi. Mungkin ada yang memiliki motivasi dari seseorang atau motivasi dari lain hal, ada? Dari Andi mungkin, silakan. Oke, jadi saya itu termotivasi dari kedua orang tua saya dan tentunya di mana mereka itu selalu memberikan saya semangat, dorongan. Mereka tidak pernah meminta saya untuk mendapatkan yang tinggi, tapi saya harus belajar dengan sungguh-sungguh. Dan saya itu sangat suka karena kedua orang tua adalah seorang dokter. Saya seorang dokter hewan dan ibu saya adalah seorang dokter gizi. Jadi saya itu sudah bercita-cita sebagai dokter umum. Oke, jadi Andi memiliki motivasi tentunya dari orang tuanya. Ya. Mungkin teman-teman lain dari motivasi dari siapa? Ada yang berbeda dari Andi? Motivasi kalian itu kayak karena ada di sini pasti tentunya motivasi dari siapa, kalian itu inspirasi dari siapa? Saya, ya silakan berdiri, boleh berdiri. Perkenalkan, nama saya Sofia Jamila. Jadi saya belajar dulu karena saya termotivasi dari guru SMA saya waktu di sekolah. Saya melihat yang mengajar dari saya itu seperti itu. Baik, silakan duduk. Jadi kalau dari Chelsea dia ingin menjadi guru karena dia termotivasi oleh gurunya di sekolah. Nah, selain kita memiliki motivasi, tentunya kita harus memiliki kesadaran dalam belajar. Jadi kesadaran dalam belajar itu adalah pemahaman kita bahwa belajar memang belajar untuk masa depan kita, kayak cita-cita kita tadi, kayak Andi ingin menjadi dokter dan Chelsea ingin menjadi guru. Jadi kesadaran kita agar kita belajar baik-baik untuk mengingat masa depan kita nantinya. Nah, teman-teman, bagaimana cara teman-teman untuk membangun motivasi belajar tadi itu? Mungkin dari Andi dulu karena Andi ingin jadi dokter. Bagaimana sih cara Andi untuk menjadi dokter itu? Of course, saya melihat kedua orang tua saya yang berprofesi sebagai dokter. Jadi saya tidak mau kalah dengan kedua orang tua saya. Saya harus belajar dengan dari hal itu saya memotivasi. Saya terus di dokter karena sudah pertama kalau saya ada acara keluarga, bapaknya dokter, ibunya dokter, karena dia jangan jadi pasiennya ya, karena dia dokternya juga. Jadi kayak dari situ saya, oh kamu merendahkan saya, jadi saya kayak semakin termotivasi. Saya panas dong, soalnya saya tuh nggak bisa kalau di aspek saya, kok saya tuh jadi dokter. Kalau boleh saya S3-nya dokter. Masya Allah, semoga tercapai ya cita-citanya. Ya. Mungkin yang lain ada atau sama
Siapa yang menjawab Ibu? Cita-cita kita yang ingin kita gapai, makanya kita termotivasi untuk menggapai cita-cita kita itu. Ya, benar sekali Ibu. Ya, dari penjelasan tadi atau dari apa yang dikatakan teman-teman tadi, mungkin ada yang ingin bertanya atau sudah paham bahwa motivasi itu penting. Saya ingin bertanya Bu. Ya, silakan. Jadi saya ingin bertanya tips-tips dari Ibu sendiri bagaimana cara meningkatkan motivasi belajar ini. Baik. Yang lainnya? Saya ingin bertanya. Jadi Belum. belum. Mungkin Ibu jawab dulu yang dari Sanina ya. Jadi tips-tips kita agar termotivasi untuk belajar itu, yang pertama kita harus menentukan tujuan belajar kita kemana dulu. Dan yang kedua itu mengaitkan pelajaran dengan cara mengingat cita-cita yang kita ingin gapai. Yang ketiga, kita harus gunakan strategi belajar yang menyenangkan agar kita belajar walaupun lama kita fine-fine aja. Saya sudah dapatkan pertanyaan saya. Gimana sih Ibu? Karena itu saya sudah punya motivasi, saya itu sudah berpasangan menunggu. Tapi ternyata terkadang ada orang-orang terdekat kita yang ternyata malah memaksakan motivasi kita. Jadi tidak semangat lagi. Mungkin itu bisa jawab dari Andi. Ada orang-orang yang mengatakan motivasi Andi sudah memiliki motivasi, tetapi banyak orang ingin selalu mengatakan lebih meragukan. Mungkin Andi tidak perlu peduli dengan apa kata-kata mereka. Andi tetap fokus ke tujuan awal bahwa Andi tadi ingin menjadi dokter nantinya. Iya, karena pengalaman dari saya Ibu, karena kan saya betul-betul jadi dokter, dokter. Terus teman-teman saya bilang kamu itu nggak dapat jadi dokter, kamu cuma dapat jadi pasiennya, gitu. Jadi kayak saya juga, apaan sih kalau ini kayak seru banget, kan itu kayak membuat saya betul-betul terus ini. Kalau Andi mau referensius, Andi dengarkan saja, tapi Andi lihat dari orang tua Andi bahwa seorang dokter itu bagaimana, dan Andi tidak perlu menghiraukan apa yang mereka katakan. Kadang Ibu ya kan sering banyak omongan seperti itu, kan saya sering mikir apakah benar yang dibilang teman-teman saya nggak begitu dan saya lebih pasien gitu. Tapi kalau memang Andi benar-benar ingin menjadi dokter, Andi cukup silakan saja, tapi malah perkataan mereka itu lebih menjadikan Andi itu jadi lebih termotivasi. Iya baik, siap. Oke, baik. Mungkin hanya itu yang Ibu bisa sampaikan tentang motivasi. Ada yang ingin menyimpulkan apa saja diskusi kita pada hari ini tentang motivasi? Ya, Andi, silakan Andi. Berdiri Terserah, berdiri aja. Baik, di sini saya mewakili teman-teman akan menyimpulkan beberapa hal yang kami dapatkan dalam kegiatan saya. Jadi untuk meningkatkan motivasi itu bukan hanya dengan satu cara, tapi banyak sekali caranya. Bisa termotivasi dari orang tua kita, dari guru kita, atau dari beberapa aktivitas yang kita dapatkan dari sosial media terutama. Dan tentunya dengan motivasi itu pasti kita akan lebih bersemangat lagi dalam belajar. Baik. Mungkin tepuk tangan dulu untuk Andi. Sekarang Ibu akan membagikan LKPD yang akan diisi oleh teman-teman. Silakan diisi sesuai dengan keadaan teman-teman kita. Ibu bagi waktu 2 menit ya. Ibu nggak punya
Sudah Ibu. Baik, yang lain sudah? Baik, Ibu ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman karena telah bersedia untuk mengikuti layanan dan telah aktif juga telah memiliki kemauan untuk mengikuti layanan pada siang hari ini. Sebelum kita sudah berada di tahap akhir, sebelum itu Ibu ingin mendengarkan pesan dan pesan dari teman-teman yang telah mengikuti kegiatan pada siang hari ini. Siapa yang mau menyampaikan pesan dan pesan? Saya Makan Andi. di dokter ya. Baik, terima kasih. Saya ingin menyampaikan pesan dan pesan saya mewakili teman-teman tentunya pada kegiatan hari ini. Pertama pesan dari saya, semoga kegiatan layanan seperti ini dapat terus berjalan. Karena saya dari kegiatan ini pribadi saya jadi lebih termotivasi untuk menjadi dokter. Dan kemudian pesan saya sangat senang ternyata dari teman-teman di sini cuma saya yang bisa jadi dokter. Terima kasih. Terima kasih Andi. Yang lainnya, apakah masih ingin menyampaikan pesan dan pesan atau sudah diwakili oleh Andi yang ingin menjadi calon dokter? Amin. Mungkin hanya itu ya. Ibu ingin memberikan evaluasi hasil. Jadi kalian ya. Sudah Ibu. Belum. Mana yang Udah.